Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam yang penuh barakah ini, malam yang sejuk, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, sholat Jumat secara berjamaah, dan alhamdulillah di antara kesibukan Ustaz Sahal Abu Abdillah dalam kunjungannya pulang kampung ke Makassar, beberapa hari lagi beliau akan kembali ke Jakarta. Kita masih diberikan waktu beliau di antara sekian banyak masjid yang dikelola oleh Ikhwan. Kita berkesempatan dikunjungi 2 kali. Alhamdulillah, di sebuah kenikmatan besar untuk kita yang perlu kita syukuri. Insyaallah sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah beliau dengan tema 3 wasiat Nabi Muhammad SAW. Biasanya Ustaz, kalau masuk waktu Isya kita azan dulu. Kalau misalnya masih ada yang mau disampaikan, kita bisa dilanjutkan 10-15 menit setelah azan. Mungkin hanya itu. Kepada Al-Fadil Al-Ustaz Sahal Abu Abdillah, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrara bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali di masjid rumah Allah guna sama-sama kita saling mengingatkan dalam perkara kebaikan, guna sama-sama kita menjalankan salah satu kewajiban yang tidak kalah pentingnya, yaitu bertafaquh fiddin, belajar, mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya talabul ilmi wasilatun ila kulli fadilah. Belajar agama itu merupakan sarana untuk meraih segala kebaikan. Ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, ingin meraih kebaikan dunia dan akhirat, maka caranya adalah sabarkan dirinya kita untuk terus belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, melihat semangat antum semua kepada ikhwah, Masya Allah. Demikian pula kepada para ummahat, terus pupuk semangat belajarnya kita. Jangan pernah bermalas-malasan menuntut ilmu agama Allah. Jangan bermalas-malasan untuk belajar agama. Jangan merasa cukup dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Bahaya kalau ada di antara kita yang sudah merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Kalau ada orang yang sudah merasa ilmunya sudah cukup, demi Allah, dia itu masih bodoh. Kalau ada orang yang sudah merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, itu menunjukkan dia masih bodoh. Orang-orang yang merasa dirinya masih bodoh, masih kurang, akan terus berusaha untuk mendalami agama Allah. Beda halnya kalau dia sudah merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Sudah merasa cukup, ngapain lagi ikut pengajian? Sudah lama saya ikut pengajian. Biarkan saja orang-orang yang baru mengenal kajian itu yang datang. Gak boleh. Jangan pernah merasa aman untuk kita terjerumus dalam jeratan iblis dan bala tentaranya. Pelajari ilmu agama kita. Jangan merasa puas, demi Allah. Jangan merasa puas dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Belajar terus. Masih banyak perkara-perkara agama yang belum kita ketahui. Terkhusus kita yang sudah berkeluarga, kita butuh modal ilmu untuk membimbing istrinya kita, anak-anaknya kita. Demikian pula para ummahat terus belajar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, nikmat nisaul ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kalangan Ansor. Kenapa demikian? Katanya, innal haya, lam yamna'hunnal haya ayyatafaqqahna fid-din. Rasa malu tidak menghalangi, tidak mencegah mereka untuk tetap semangat menuntut ilmu agama Allah. Gak boleh kemudian beralasan, sudah banyak nih anakku, sulit bisa belajar. Gak boleh. Sedikit anak, banyak anak, sudah menikah ataukah belum menikah, harus tetap semangat belajar agama. Makanya sering saya ingatkan kepada ikhwah para suami, kalau masih memungkinkan bawa istri ke majelis ilmu, bawa. Jangan simpan istri di rumahnya kita. Kalau memungkinkan, bawa mereka dulu dalam majelis ilmu, karena istri itu butuh siraman rohani. Kalau istrinya kita berbekal ilmu agama, kebaikannya juga untuk kita dan anak-anaknya kita. Iya jemaah, kalau memungkinkan bawa mereka dalam majelis ilmu.
Kalau enggak bahaya nanti. Wanita itu ya selalu bermain dengan perasaan. Makanya harus dibimbing dengan bimbingan agama. Ya, bawa mereka, kasihan. Jangan sibukkan mereka terus dengan pekerjaan di rumah. Bawa mereka juga untuk mereka bekali dirinya dengan ilmu agama. Kalau tidak memungkinkan kita bawa dalam majelis ilmu, ya paling minimal ketika pulang kajian, sampaikan apa yang kita dengarkan dalam majelis ilmu tersebut. Itu caranya kita berdakwah kepada istri dan anak-anaknya kita. Maka tolong jangan lupakan poin yang terkadang tersepelekan pada sebagian orang. Cuek, membiarkan istrinya demikian dan demikian tanpa bekal ilmu agama. Itu kewajiban kita itu. Salah satu bentuk tanggung jawab kita, salah satu bentuk cintanya kita kepada istrinya kita, bekali mereka, berikan kesempatan kepada mereka, bukakan sarana bagi mereka untuk mendalami agamanya. Alhamdulillah, kalau kita sudah memberikan dan memenuhi apa-apa yang mereka butuhkan dari kebutuhan fisiknya, tersisa jangan lupa ada kebutuhan batin yang mereka butuhkan, yaitu siraman rohani. Perlu mereka juga mendengarkan tausiah, perlu juga mereka untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di suatu hari dalam sebuah hadis yang sahih, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di suatu hari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Katanya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari, kata Abu Ayyub Al-Ansari, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari ada seorang lelaki datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian sang lelaki ini mengatakan, "Ilni wa aujiz." Dalam riwayat yang lainnya, "Alimni wa aujiz." Wahai Rasul, tolong dong ajarkan aku. Tolong dong berikan aku nasihat secara singkat dan ringkas. Itu maknanya itu. Ilni, ya, wa aujiz. Dalam riwayat yang lainnya, alimni wa aujiz. Ajari aku secara ringkas, nasihati aku dengan singkat. Tolong, ini menunjukkan apa? Kebaikan. Kalau ada orang yang meminta nasihat, itu menunjukkan dia masih mengharapkan kebaikan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita merasa futur, kalau kita tertimpa sebuah problem, jangan diam doang, ya, yang kemudian dijadikan sebagai celah bagi iblis dan bala tentaranya untuk membuat kita futur. Itulah gunanya ditegakkan saling menasihati di dalam Islam. Jangan dipendam tuh, ya. Kalau ada masalah terkhusus dalam perkara agamanya kita, ataukah secara umum, maka datang minta nasihat kepada orang-orang yang kita percaya. Minta nasihat kepada orang-orang yang berilmu. Jangan diam, jangan dipendam, ya, jangan dipendam, ya. Maka juga kepada nasihat untuk semuanya, kalau dapati teman kita, ikhwan yang laki-laki, atau untuk kalangan akhwatnya, ada ummahat, ada akhwat yang kemudian hilang dari peredaran. Oh, dulu saya ikut kajian, kok nggak ada lagi? Ya, jangan dibiarin. Teman-teman yang demikian itu jangan dibiarin, dicari tahu. Ya, ini kekurangannya kita ini. Ya, kalau sudah lihat temannya jarang di majelis ilmu, kayaknya futur dia itu, kamu cari dia, cari. Karena itu saudaranya kita, yang dahulunya sholat berjamaah dengan kita, yang dahulunya duduk satu majelis dengan kita, cari dia.
Kalau enggak ada, datangin rumahnya, telepon dia, akhi, ukhti, gimana kabarnya? Kok enggak pernah lagi jumpa dan nampak dalam majelis ilmu, ada apa? Itu bagus. Jangan dibiarkan saudaranya kita semakin terperosok jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang mungkin banyak terabaikan pada sebagian kita. Dibiarkan saudara, bukan begitu. Cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang karena dia orang yang miskin, tidak berkecukupan, orang yang kekurangan, kemudian kita cuekin, gak boleh. Ukuran dan standar ukhuwah persaudaraan itu adalah apa? Al-hubbu fillah, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena materi. Cari temannya kita. Maka kembali jemaah sekalian yang kami muliakan, kalau kita ada problem, jangan sungkan-sungkan untuk minta nasihat. Kalau sudah terasa imannya sudah kendor, jangan sungkan-sungkan untuk minta nasihat. Lihat nih, sahabat yang mulia, sahabat manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menemani manusia yang termulia secara mutlak, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, irni wa aujiz, alimni wa aujiz. Tolong dong berikan aku nasihat dan tolong singkatkan nasihat tersebut. Lihat ini, subhanallah. Ya. Maka kalau ada orang yang nasihatin kita juga, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah fobi, jangan pernah jengkel, jangan pernah gusar, jangan merasa tidak enak kalau dinasihati. Gak boleh. Selama itu adalah nasihat untuk kebaikan, kita terima dengan lapang dada. Alhamdulillah ada orang yang mau nasihatin kita. Itu berarti dia cinta sama kita. Itu berarti dia menginginkan kita menjadi hamba yang baik. Itu nikmat tuh. Kalau ada orang yang mau menasihatin kita, apalagi dalam urusan agamanya kita, yang mau mengingatkan kita, yang mau menarik tangannya kita, yang mau mengembalikan kita ke jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bilang ketika saya urus begini kita sendiri. Masing-masing kita bertemu dengan Allah. Jangan bilang gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau ada orang yang mau menasihati kita, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disyukuri itu, disyukuri. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan nasihat, memenuhi permintaan dari sahabat tersebut. Ya, jadi itu merupakan haknya seorang Muslim. Ketika ada orang yang meminta nasihat kepada kita, berikan. Ya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim haqqul muslim 'ala al-muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya apa? Fa idzastansahak fansahu. Kalau dia minta nasihat kepada kamu, berikan nasihat. Berikan nasihat. Itu haknya saudara kita. Itu kewajiban yang harus kita berikan kepada mereka. Kalau kita nggak sanggup, ya, ada orang, contohnya, ada orang yang sedang bertikai, suami istri, minta nasihat sama kita, ya, tolong dong, saya punya masalah ini dan itu. Kalau kita bisa berikan solusi dari ilmu yang pernah kita dengarkan, pelajari, berikan. Tapi kalau nggak sanggup, jangan coba-coba untuk berfatwa sembarangan, ya. Jangan mentang-mentang, wah ini bahaya juga ini, kan haknya dia untuk saya nasihat. Kalau nggak sanggup, kalau anggap dirinya nggak sanggup, maka caranya apa? Arahkan dia, tolong antum hubungin ustadz ini, insya Allah nanti akan diberikan ujangan. Afwan jidan, saya nggak bisa nih, takut saya nanti. Ya, itu caranya tuh, ya. Kalau sekiranya nasihat tersebut mampu kita berikan. Tapi kalau nggak sanggup, arahkan kepada orang yang mampu untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, ya, nasihat yang pertama, kata beliau, idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri sholat,
Kalau kamu ingin melaksanakan sholat, idza qumta ila sholat fasolli sholata muwaddi'in. Maka ya, idza qumta ila sholat fasolli sholata muwaddi'in. Kalau kamu ingin sholat, kalau kamu ingin tegak melaksanakan sholat, maka jadikan sholat tersebut sebagai sholat perpisahan di dunia ini. Jadikan sholat tersebut seakan-akan merupakan sholat yang terakhir yang kamu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang harus terus kita ulangi. Karena kalau kita tidak ulangi nasihat seperti ini, kadang lengah kita. Kata Nabi, idza qumta ila shalah fasalli sholata muwaddi'in. Kalau kamu ingin melaksanakan sholat, kalau kamu ingin memulai sholat kamu, sholat wajib ataukah sholat sunnah, terlebih khusus sholat wajib lagi, fasolli sholata muwaddi'in, maka jadikan ya sholat tersebut adalah sholat perpisahan. Jadikan sholat tersebut sebagai sholat yang terakhir yang kamu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang pertama, ini khusyuk. Istilah lainnya nasihat untuk khusyuk di dalam sholatnya kita. Karena itulah inti dari sholat yang kita kerjakan. Ya, itulah ruh dari inti sholat yang kita lakukan. Jemaah sekalian, gara-gara yang satu ini, ya, pahala puasanya kita berbeda-beda. Walaupun satu masjid, walaupun di bawah satu komando imam yang memimpin sholatnya kita, walaupun pergerakannya kita sama, Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Gerakan boleh sama, status boleh sama sebagai seorang jamaah dari imam, makmum kita sama-sama, tapi pahala kadang, kata Nabi SAW, demikian pula yang disampaikan oleh sebagian para ulama, pahalanya bagaikan langit dan bumi. Makanya kata Nabi SAW, terkadang seseorang hamba selesai dari sholatnya, dan di antara mereka ada yang mendapatkan pahala 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, demikian seterusnya. Apa sebabnya? Khusyuknya. Satu, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah ingat popok di rumahnya, sudah ingat lagi, ya Allah, lupa saya beli tadi pesanannya istri. Yang satunya Allahu Akbar, ingat bisnisnya, Allahu Akbar, ingat urusan ini dan itunya. Ya jemaah sekalian, waktu sholat itu biarkan waktu untuk kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terlalu banyak waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri sudah buka sholatnya kita dengan ucapan Allahu Akbar. Apa artinya? Apa artinya Allahu Akbar itu? Artinya Allah Maha Besar. Maha besar Allah dari bisnisnya kita, Maha besar Allah dari istrinya kita, Maha besar Allah dari anak-anaknya kita, dari urusan dunianya kita semua. Allahu Akbar. Harus sinkron dong antara ucapan kita dengan hatinya kita. Kok katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi antara ucapan dan hatinya enggak selaras. Ucapannya katakan Allahu Akbar, tapi hatinya, pikirannya penuh melayang kemana-mana. Tolong diubah jemaah sekalian. Makanya ya, kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala, kata beliau, iyyakum wa khusyu'un nifaq. Hati-hati kalian dengan khusyuknya kemunafikan. Apa itu? Gerakannya khusyuk tapi tidak sampai ke hatinya. Hati-hati, mengingatkan semuanya, hati-hati. Tolong mulai dari sekarang perhatikan kualitas dari ibadah sholat yang kita lakukan. Mungkin sebagian kita bertanya, kok bisa ya?
Dia rajin sholat, tapi rajin juga melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kok dia rajin sholat, tapi judi lancar, minuman keras lancar, bohong lancar, gibahin orang pun lancar. Kenapa? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bakalan mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan munkar. Kok seakan-akan bertolak belakang? Bisa jadi salah satu sebabnya karena kita belum ya mewujudkan sholat yang sebenar-benarnya, yang khusyuk cuman gerakan tubuhnya kita, tapi tidak dengan hatinya kita. Maka jamaah sekalian, sekali lagi nasihat untuk semuanya, ketika kita sholat, biarkan waktu itu untuk kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang jauh-jauh, buang semuanya dari problem hidupnya kita, buang semua dari urusan-urusan duniawinya kita, buang semuanya. Ya, itu merupakan pencurian syaitan terhadap sholat yang kita lakukan. Jadi mohon maaf kalau ada di antara kita sedang sholat kemudian terlintas, karena licik tuh setan kadang. Ya, kenapa baru pas sholat baru teringat, oh ternyata kunci di sini nih. Padahal tadi sudah bolak-balik nggak ketemu. Ya. Pokoknya kalau ada lintasan-lintasan dalam pikiran ketika kita sholat, segera putuskan, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan, putuskan segera. Ya, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Putuskan, jangan dibiarkan. Ya, itu termasuk salah satu tips untuk memutuskan gangguan-gangguan iblis dan bala tentaranya ketika kita sedang sholat. Hadirkan itu. Allahu Akbar, hadirkan. Ya, fasolli sholata muwaddi'in. Seakan-akan itulah sholat yang terakhir yang kamu persembahkan kepada Allah. Setelah itu kamu diwafatkan oleh Allah. Kebayang nggak jemaah sekalian? Kalau ada di antara kita, ya, yang divonis hukuman mati, anggap, ya, divonis hukuman mati. Kemudian masuk waktu zuhur, udah kasih aja kesempatan dia sholat zuhur. Gimana perasaannya kita? Tentunya khusyuknya kita luar biasa. Kenapa? Oh, bakalan mati sebentar lagi. Ya, maka demikianlah seorang hamba memposisikan dirinya ketika sholat. Jadikan seakan-akan sholat itu adalah sholat yang terakhir yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustaz, kalau saya masih hidup gimana? Lakukan lagi. Paham jamaah sekalian? Ketika sholat zuhur, lakukan itu. Tips itu diamalkan. Kalau Allah memberikan panjang umur kepada kita masih sholat asar, lakukan lagi. Seperti itu. Demikian seterusnya. Jangan coba-coba untuk diikuti. Ya, maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Siapa orang mukmin dan mukminah yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang dalam sholatnya mereka khusyuk. Khusyuk. Itulah orang-orang yang beruntung. Kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, allaqallahu falahal musallin bil khusyuk fi sholatihim. Fadalla ala anna man lam yakhsha falaysa min ahlil falah. Kata Imam Ibnul Qayyim ketika memberikan komentar terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantungkan keberhasilan, kemenangan, keselamatan untuk orang-orang yang sholat dengan apa? Khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kata Imam Ibnul Qayyim, allaqallahu falahal musallin bil khusyuk fi sholatihim. Allah menggantungkan keberhasilan, kemenangan orang-orang yang sholat tersebut kepada apa? Khusyuknya mereka dalam sholat. Fadalla ala anna man lam yakhsha falaysa min ahlil falah. Maka ini menunjukkan, kata Imam Ibnul Qayyim, orang-orang yang gak khusyuk dalam sholatnya, maka mereka bukanlah orang-orang yang beruntung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, ya, hati-hati.
Makanya disebutkan dalam ayat yang lainnya apa? Fawailul lil musallin. Merugi, celaka orang yang sholat. Siapa itu? Hah? Apa kelanjutannya? Apa kelanjutannya? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, celaka, merugi orang-orang yang sholat. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang apa? Lalai dalam sholat. Di antara penafsiran para ulama tentang sahur, di antaranya apa? Orang-orang yang nggak khusyuk dalam sholatnya. Di antara mereka juga ada penafsiran sebagiannya yang menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya. Bayangkan, orang yang sholat saja bisa merugi, apalagi nggak sholat. Ya, subhanallah. Maka harus betul-betul diperhatikan ini jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Ya, diperhatikan ini. Kalau sholat betul-betul khusyuk, ya. Kemudian, ya, kata para ulama, di antara perkara-perkara yang akan membantu seseorang untuk khusyuk dalam sholatnya, diingat-ingat, dicatat. Yang pertama, ini tips-tips untuk bisa khusyuk dalam sholat. Kata mereka, awalan, poin yang pertama, ayastahdiral muslim awamatal bari subhanahu wa ta'ala wa annahu waqifun baina yadi jabbar as-samawati wal ardh. Hadirkan, ketika kita ingin sholat, hadirkan akan kebesaran kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ketika kita sholat itu kita sedang berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik langit dan bumi. Coba bayangkan, kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan kemudian di hadapan bos dan majikannya kita, gimana perasaannya kita? Tentunya kita akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau istilahnya walaupun gatal, dia tidak bakal menggaruk. Kenapa? Karena saking paniknya dia, saking takutnya. Kenapa? Karena ketika dia bekerja itu, bosnya ada di depannya mengawasi dia. Maka demikiannya seorang muslim dan muslimah, ketika dia sholat, maka hendaknya dihadirkan bahwa ketika dalam posisi sholat tersebut, dia sedang berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu gak sanggup melihat Allah dan itu perkara yang mustahil, maka kata Nabi SAW, hadirkan bahwa kamu ketika beribadah itu sedang dilihat dan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malu kita. Kok bisa-bisanya kita sholat itu mengingat Allah, ya, sholat itu disyariatkan untuk kita mengingat Allah. Kok bisa-bisanya ketika sholat malah kita mengingat yang lainnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ayanzurul muslim ila mawdi'is sujud wa la yaltafit fi sholatihi. Dia melihat dan menengok ke tempat sujudnya, ya. Jangan dia menoleh ke sana kemari. Jangan menoleh ke sana kemari. Pokoknya khusyuk, fokus, ya. Dia melihat kepada tempat sujudnya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi sholatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu insarafa anhu. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghadap sang hamba tersebut. Allah melihat hamba tersebut dalam salatnya selama hamba tersebut tidak menengok ke kiri dan ke kanan dalam salatnya. Ya, maka betul-betul khusyuk itu salah satu caranya itu. Tengok ke tempat sujudnya kita. Jangan ke sana kemari. Oh, itu bangunan, ya, bangunan jiwa muslim nanti. Asik dia lihat lagi sholat ini. Ya, pokoknya lihat ke tempat sujudnya kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tadabbur Qur'anil Karim wal adhkar allati yaquluha fi sholati. Ini juga penting. Ya, mentadabburi Al-Qur'an, ayat-ayat Allah dan zikir-zikir yang kita baca dalam sholatnya kita.
Ya, makanya itu penting sekali. Ini salah satu cara dan tips yang juga paling jitu untuk menghadirkan khusyuknya kita dalam sholat. Pahami ayat yang kita baca itu. Ya, jangan sekedar komat kami saja baca Al-Quran tapi dia nggak mentadaburi artinya dan maknanya. Ya, coba kalau kita fokus itu, maka nggak ada celah bagi syaitan untuk membuat pikirannya kita ngelantur ke sana kemari. Zikirnya kita, ya, sami Allahu liman hamidah, hadirkan itu artinya, maknanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allahu akbar, Allah Maha besar. Sujud lagi, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Subhanahu, Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan terus itu semuanya. Kalau kita berhasil itu Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, ya, yang kita sebutkan itu, poin yang berapa itu? Zikrul maut fis sholat. Ingat kematian ketika kita pengen sholat. Seperti tadi, idza qumta ila sholat fasolli sholata muwaddiin. Kalau kamu tegak ingin melaksanakan sholat, maka jadikan sholat itu sebagai sholat perpisahan yang terakhir kamu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, ayyuhayya al-musalli nafsahu fala yusalli wa huwa haqinun wala bihadri ta'amin. Ya. Kemudian yang berikutnya, persiapkan dirinya kita. Ini penting juga ya. Sebelum sholat, persiapkan dirinya kita. Ya. Jangan pernah dia kemudian sholat dalam keadaan dia menahan kencingnya, menahan buang air besarnya, ya, menahan rasa laparnya. Jadi sudah lihat-lihat ini sebentar lagi azan ini. Kayaknya lebih bagus makan dulu daripada nggak khusyuk nanti. Kalau sudah mendekat waktu azan, maka kalau pengen buang air kecil, pengen buang air besar, lakukan dulu. Ya, jangan tunda-tunda semua itu, persiapkan dulu. Ya, jangan ketika dikumandangkan azan, ya, sudah ditegakkan iqamah baru cepat-cepat buru-buru, ya, untuk berwudu, kemudian lari Allah Akbar, sholat, pikirannya apa? Tahan kencing, ya, tahan buang air besar, na'udzubillah. Ya, nggak boleh itu. Kalau memang sudah darurat, maka diperbolehkan bagi seseorang untuk memutus apanya? Sholatnya. Ya, gimana mungkin dia bisa sholat khusyuk kalau pikirannya pengen buang air kecil, pengen buang air besar, maka dosa nanti kita dapatkan. Jadi kalau sudah nggak konsentrasi karena sudah nggak bisa tahan, maka boleh putuskan sholatnya kita untuk kita apa? Buang hajatnya kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? La sholata bihadratit ta'am wa huwa yudafi'u al-akhbatan. Nggak ada sholat, nggak boleh sholat bagi orang-orang yang sudah dihidangkan makanan untuknya. Ya, dia sudah lapar, kemudian makanan sudah disajikan, dikumandangkan qomat, ya, azan. Itu uzur yang syar'i, boleh, ya, untuk kita makan dulu. Kalau kondisinya demikian, sudah lapar, keroncongan, makan pun sudah siap, makan dulu. Ya, jangan ditinggalkan, makan aja dulu. Makan, kemudian berwudu, kemudian jalan dengan pelan, jangan terburu-buru untuk menghadiri sholat berjamaah tersebut. Demikian pula apa tadi? Gak diperbolehkan bagi seorang hamba untuk sholat dalam keadaan menahan kencingnya, menahan air besarnya, nggak boleh. Ya, buang hajatnya kita, kemudian sholat. Makanya tadi itu diantara tips untuk kita khusyuk apa? Ya, ayyuhayyi al-musalli nafsahu, siapkan dirinya kita. Ya, bahkan sebagian ulama itu luar biasa. Ya, kata mereka ketika ditanya, kok kamu cepat sekali berangkat ke masjid? Ya, belum azan sudah ke masjid. Ya, itu sebagian ulama diriwayatkan dari mereka. Kok bisa sebelum azan sudah ke masjid? Kata mereka, sebagian para ulama tersebut, kata mereka, ya, kita itu pengen datang sebelum dipanggil oleh Allah. Sebelum dipanggil sudah hadir duluan. Luar biasa tuh. Ya, kalau ada yang sanggup lakukan ini, alhamdulillah. Kalau pengen kebaikan yang lainnya boleh. Apa itu? Sholat sunnah dulu di rumahnya kita. Itu juga bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadikan rumahnya kita seperti apa? Kuburan.
yang tidak pernah ditegakkan sholat sunnah di dalamnya. Ya, pokoknya semua kebaikan. Kemudian yang berikutnya, ya, mujahadatun nafs fil khusyuk, berjuang untuk khusyuk dalam sholatnya kita. Karena khusyuk dalam sholat itu, kata para ulama, laisa bil amril asahal, bukan perkara yang mudah. Harus berjuang kita. Maka jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qumta ila shalah fasholli sholata muwaddi'in. Dan orang-orang yang mengerjakan sholat ini itu berjenjang-jenjang jamaah sekalian. Ada disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama, ya, martabatul zalim li nafsihi al-mufarrid. Ada 5 tingkatan manusia dalam sholat. Coba perhatikan kita termasuk bagian yang mana ini. Yang pertama, martabatul zalim li nafsihi al-mufarrid. Kedudukan orang yang sholat yang kedudukannya itu zalim kepada dirinya sendiri. Siapa mereka? Wa huwa alladhi intaqasa min wudu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Yaitu orang-orang yang ketika berwudu kurang sempurna, yang ketika datang waktu sholat diabaikan, yang ketika sunnah-sunnahnya wajib-wajibnya diabaikan. Ya, dan ini kedudukannya apa? Mu'aqabun. Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi itu apa? Fawaidul lil musallin. Ya, jadi jangan beranggapan oh yang penting udah sholat, ya. Yang penting udah melaksanakan, enggak. Sesempurna mungkin seharusnya kita sajikan sholatnya kita. Yang kedua, man yuhafizu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha dhahira wa hududiha lakin qad dhayya'a mujahadatan nafsi fil waswasah. Ya. Yang kedua, dia menjaga waktu-waktu sholat. Ya, batasan-batasan sholat, rukun-rukunnya, wudunya, akan tetapi dia kalah di dalam bermujahadah terhadap dirinya melawan was-was. Ya, was-was. Tahu nggak jemaah sekalian? Saya pernah itu lihat. Ya. Ada teman juga dulu di Yaman tuh, masyarakat banyak juga di Indonesia ini. Takbirnya itu sampai berulang-ulang. Allah. Ya. Terima kasih. Allah. Allah. Imamnya sudah rukuk, baru dia takbir. Allah. Baru pas katanya. Baru pas. Ya. Macam-macam orang. Hati-hati tuh. Gak boleh, ya, buang itu, lawan tuh was-wasnya kita itu, gak boleh. Ya. Gak boleh terus dimainkan oleh syaitan dalam ibadahnya kita. Karena ibadah itu harus dibangun di atas keyakinan. Kemudian yang ketiga, man hafaza ala huduriha wa arkaniha wa jahada nafsahu fi daf'i wasawis wa afkar fa huwa mashghulun bi mujahadati aduwihi ya li alla yasriqa salatahu fa huwa fi salatin wa jihadin. Yang ketiga, orang yang menjaga batasan-batasan sholat, rukun-rukunnya, dia berusaha untuk melawan was-was dan pikiran-pikiran yang menggelantur dalam benaknya. Dia sibuk untuk melawan musuhnya yaitu syaitan yang bakalan mencuri dan merusak sholatnya. Maka orang yang ketiga ini fahuwa fi sholatin wa jihadin. Dia betul-betul dalam keadaan sholat dan berjuang. Dan itu apa? Statusnya kata beliau mukaffaratun anhu, akan terampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian yang keempat, man idza qama ila shalah akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha wastaghraka qalbahu wa mura'atu hududiha li alla yudayyi syai'an minha bal hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yanbaghi. Yang keempat, orang yang sholat dan betul-betul menyempurnakan hak-hak dari sholat tersebut, rukun-rukunnya, betul-betul hatinya tenggelam ketika sholat, ya, betul-betul menjaga batasan-batasan sholat, dan dia tidak kepingin ada sesuatu yang tersia-siakan dalam sholatnya. Bahkan semua keinginan dia, semua konsentrasi dia terfokuskan untuk menegakkan sholat sebagaimana mestinya. Dan inilah katanya, kata beliau, ya, orang-orang, ya, yang muhabun,
bakalan mendapatkan balasan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, man idza qama ila shalah qama ilaiha kadzalik walakin ma'a hadza qad akhadha qalbahu wa wada'ahu baina yaday rabbih azza wa jalla nadhiran bi qalbihi ilaihi muraqiban lahu muhtaliyan min mahabbatihi wa 'azamatihi kannahu yarahu wa syahadahu. Ini yang paling hebat, tingkatan yang kelima. Orang-orang yang seperti tingkatan yang keempat tadi itu, ya, dia menegakkan dan memenuhi rukun-rukunnya, batasan-batasannya, hatinya tenggelam dalam sholatnya, betul-betul dia khusyuk dalam sholatnya, tambah lagi, ya, katanya beliau hanyut dan betul-betul menyadari bahwa ketika dia sholat itu nadhiran ila qalbihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melihat dia dan melihat hatinya. Muhtaliyan min mahabbatihi, hatinya penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya penuh dengan cinta, dengan apa? Keagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya tersebut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tingkatan apa? Muqarrabun min rabbih, orang-orang yang semakin dekat dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, tolong diperhatikan dari 5 tingkatan ini, ya, kita timbang-timbang, rasakan kita itu termasuk bagian dari yang mana dari 5 kelompok manusia tersebut. Sudah azan belum? Sudah azan? Azan dulu barakallahu.
La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit ya. Ini anjuran, nasihat, wasiat untuk kita betul-betul menjaga mulutnya kita. Hati-hati jamaah sekalian yang kami muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak dari kalangan manusia ketika mereka diperintahkan untuk memakan babi gak mau, untuk memakan daging anjing gak mau, disodori riba gak mau, tapi tanpa sadar dia telah menjatuhkan dirinya dalam perkara yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka Allah. Apa itu? Ghibah. Apa itu namimah? Apa itu dusta? Dan lain-lain sebagainya. Dosa-dosa yang disebabkan oleh lisannya kita. Kalau disuruh berzina gak mau, kalau disuruh minum minuman keras gak mau dia, bahkan dia tolak dengan sekeras-kerasnya. Kenapa? Dia takut ketika melakukannya bisa menjerumuskan dalam neraka Allah. Terkadang kita sadar, terkadang kita lupa bahwa mulutnya kita yang tidak terkontrol ini bisa menjadi perkara yang bakalan menjerumuskan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ala ukhbiruka bimana dzalika kulli. Maka kamu saya informasikan tentang puncak dari semua perkara tersebut. Ya. Kata Nabi, kata sahabat tersebut, qultu bala ya Nabi Allah, tentu wahai Rasul, tolong informasikan kepada kami. Fa akhadha bi lisanihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya, fa qala kuffa alayka hadha, jaga lisan kamu. Subhanallah. Jaga lisan kamu, kuffa alayka hadha, jaga lisan kamu. Fa qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Heran lagi sahabat itu, ya, heran sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Kata beliau, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa oleh Allah hanya disebabkan dari ucapannya kita? Heran Mu'adz bin Jabal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kuffa alaika hadza, jaga mulut kamu, jaga mulut kamu, jaga lisan kamu. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Apakah Allah akan menyiksa kita hanya disebabkan ucapan perkataan yang keluar dari mulutnya kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajilatka ummuk, kasihan engkau. Ya, jangan diterjemahkan celaka engkau, binasa kamu, enggak boleh. Karena itu bukan doa kebinasan untuk para sahabat. Kasihan engkau, wahai Mu'adz. Ya, katanya, wahal yakubun nas'a fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Bukankah manusia itu kelak akan diseret, akan dihempaskan ke dalam neraka Allah disebabkan mulutnya? Hati-hati jamaah sekalian, mulutnya kita ini seperti dua senjata, seperti senjata yang memiliki dua mata. Ya, kapan mulut ini bisa dipakai dalam kebaikan, maka akan menjadikan hamba tersebut tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang disebabkan lisan mulutnya kita, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang rendah, hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bayangkan ketika Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya ngomong satu kata doang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, katanya, ya Rasulullah, hasbuka an Sofiyata kada wa kada. Wahai Rasul, cukup bagi kamu Sofia itu demikian dan demikian. Diceritakan tentang sifat watak atau karakteristik ataukah bentuk fisik dari Sofia. Ta'ni, ya, qala ahadur wa ta'ni qasira. Cukup wahai Rasulullah bahwa Sofia itu istri kamu, istri Nabi juga, bahwa dia itu wanita yang pendek. Ya, bayangkan satu kata ini, qasiratun, pendek, enggak tinggi.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat fi ma'il bahr lama sajatu illa afsadatu. Wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengucapkan satu kata yang apabila kata tersebut dicemplungkan ke dalam air lautan yang luas, maka sungguh air dalam lautan yang luas tersebut akan tercemari semuanya. Satu kata. Lagi mana dengan ribuan kata, jutaan kata yang telah keluar dari mulutnya kita, yang terkadang kita pakai untuk menyakiti hati dan perasaan orang tuanya kita. Lagi mana dengan kata-kata yang selama ini telah keluar dari mulutnya kita, yang telah menggores hati istri atau suaminya kita, yang telah melukai hati anak-anaknya kita, tetangganya kita, teman-temannya kita, dan lain sebagainya dari kalangan manusia. Tidakkah kita pernah sadar, jamaah sekalian, bahwa semua yang telah kita keluarkan dari ucapan kata-katanya kita kelak, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah pernah kita hadirkan selalu dalam ucapannya kita firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ataukah kita pura-pura lupa dengan ayat ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut seorang hamba kecuali ada dua malaikat yang tetap setia untuk menulis dan mencatatnya. Sudahkah kita siap untuk mempertanggungjawabkan semua dari ucapan yang telah keluar dari ucapannya kita? Kata Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, ma takallamtu bi kalimatin illa a'dadtu jawabaha indallah. Saya enggak pernah ngomong dengan sebuah pembicaraan kecuali saya sudah mempersiapkan jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, mengingatkan semuanya, hati-hati. Mulutnya kita itu nikmat dari Allah untuk kita pakai membaca Al-Quranul Karim, untuk kita pakai menyampaikan apa yang berada dalam isi hatinya kita, keinginannya kita. Allah berikan nikmat mulut lisan tersebut untuk kita pakai mengucapkan ucapan yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, mengajak manusia ke dalam kebenaran dan lain-lain sebagainya dalam perkara-perkara yang mubah. Tolong jangan dipakai mulutnya kita dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah Maha mampu untuk menjadikan kita buta. Allah Maha mampu untuk menjadikan kita bisu. Allah Maha mampu itu. Maka selagi kita berada di atas kenikmatan, jaga kenikmatan tersebut. Fa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Kalau kamu sudah berada di atas kenikmatan, jaga baik-baik nikmat tersebut. Karena kemaksiatan bisa merubah kenikmatan menjadi kesengsaraan, menjadi petaka. Terkadang kita kasihan ya orang yang bisu itu. Kasihan dia nggak bisa bicara. Demi Allah, terkadang bisunya seseorang itu lebih bagus dibandingkan dia banyak bisa berbicara, tapi pembicaraannya terkadang mendatangkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abd la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi nar jahannam. Terkadang ada seorang hamba yang ngomong dengan sebuah ucapan yang dia remehkan akibatnya. Dia anggap sepele saja. Dalam candaannya, dalam ucapannya, enggak berpikir dia risikonya. Dia sakitin hati orang tuanya, istrinya, suaminya, teman-temannya. Wa innal 'abd la yatakallamu min sakhatillah la yulqilaha balan. Dia enggak peduli, dia remehkan. Dia gibahin orang, ya, dia tahrish, adu domba di antara orang. Kalau gibahin orang luar biasa, seakan-akan dialah makhluk yang paling sempurna. Kalau gibahin orang, seakan-akan orang itu sudahlah habis di matanya dia. Dia lupa bahwa dia itu juga memiliki ya kelemahan, kekurangan yang dengan rahmat Allah tutup dosa, kemaksiatan, aibnya kita. Ya, maka jamaah sekalian, telah datang bimbingan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini aja, pegang selalu ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau apa? Diam.
lanjutkan dan pindah ke opsi yang kedua. Kalau ucapan-ucapannya kita, kalau perkataannya kita tidak lagi bermakna, tidak lagi membawa kebaikan untuk diri kita dan orang lain, maka mari pindah kepada opsi yang kedua, awliyaskut, hendaknya dia diam. Dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau, kata Nabi SAW, qulu khairan taknamu, awiskutu an syarrin taslamu. Ucapkan ucapan yang baik, kamu akan beruntung, ataukah kamu diam dari kejelekan, maka kamu akan selamat. Itu aja. Jangan nanti nyesalnya pada hari kiamat, jemaah sekalian. Ucapan yang kita ucapkan 5 tahun, 10 tahun, sebulan, 2 bulan yang lalu bisa saja kita lupakan. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dengan malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengajak semuanya, mari sering-sering membasahi lisannya kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganti. Kalau ada orang yang ngajak kita gosip, tinggalkan. Demi Allah, tinggalkan. Ya. Kalau ada orang yang ngajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, tinggalkan. Jangan pakai lisannya kita ini. Alhamdulillah masih banyak kegiatan yang lainnya yang kita bisa pakai lisannya kita ini untuk menuturkan ucapan-ucapan yang baik, untuk kita pakai membaca Al-Qur'anul Karim, mengajak manusia dalam kebenaran. Hati-hati. Ya. Semua ucapannya kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan selalu itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada perkataan yang keluar dari ucapan seorang hamba kecuali ada 2 malaikat raqib dan atid yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatatnya. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam wasiatnya ini kata beliau, wa ajmi'il ya's mimma fi yadinas. Jangan terlalu berharap dan jangan gantungkan hati kamu kepada manusia. Ini pribadi yang kuat, ini pribadi yang kaya. Orang-orang yang menggantungkan harapannya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang kuat, ya. Dia qanaah dan selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gantungkan hatinya kita kepada manusia, yang ada kebanyakannya adalah rasa kecewa dan sakit hati. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita gantungkan semua harapan kita, ketika kita gantungkan semua permintaan dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah Allah yang maha kaya. Maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak seorang pun sanggup untuk membendung apa-apa yang telah ditetapkan untuk dirinya kita. Maka jemaah sekalian, mari belajar semuanya menjadi hamba-hamba yang kuat, menjadi hamba-hamba yang kaya, menjadi hamba-hamba yang selalu optimis dalam kehidupannya kita, bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya. Jangan sekali ganti gantungkan harapannya kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu tanamkan ini, bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di atas sana ada Rabb kita yang maha kaya, yang selalu kita harus gantungkan kebutuhannya kita. Bahkan diriwayatkan dari kalangan ulama-ulama tersebut terdahulu, bahkan garam yang tidak ada di rumahnya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dialah Allah yang akan memudahkan sebab-sebab dari apa-apa yang kita minta dalam kehidupan dunia. Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan coba-coba untuk menggantungkan hatinya kita kepada sama makhluk ciptaan Allah. Bahwa mereka juga makhluk yang harus kita gantungkan hatinya kita, permohonannya kita, kebutuhannya kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan itu. Itu pelajaran yang penting untuk selalu kita ingat-ingat. Kita kemudian menjadi orang-orang yang hatinya selalu bergantung dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu memautkan hatinya, ya, menggantungkan hatinya kepada Allah, dialah orang-orang yang selalu menjalani kehidupannya dengan tenang. Kalau dia dapat, alhamdulillah. Kalau enggak dapat dan terluputkan, maka tidak ada yang
perlu untuk disesali, yang perlu untuk kita kemudian gak move on dalam kehidupannya kita, yang ada adalah kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian bisa memberikan kebaikan, pencerahan dan pengingat untuk kita semuanya. Kalau masih ada waktu, kita persilahkan untuk bertanya seputar pembahasan kita ataukah di luar tema. Kalau para umahat ada pertanyaan, silahkan ditulis di kertas. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Barakallahu fiik. Pertanyaan saya, Jadi ada 4 pertanyaan Ustaz. 4. Satu-satu dulu. Yang lupa nanti. Yang pertama Ustaz, saya pernah dengar dari ada teman. Kasih terus suaranya. Oh, iya. Agak dekatin lagi mainnya. Iya, saya pernah dengar dari Namanya dulu, nama siapa iya. namanya? Ya Bismillah, nama saya Raihan Ustaz. Raihan, Iya. di mana lagi tinggal? Di BTP Blok A. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Raihan. Jadi yang pertama Ustaz, saya pernah dengar dari teman, katanya ada orang soleh, salafus soleh yang dia itu ketika kehilangan barang, dia memang menyengaja untuk melaksanakan sholat. Jadi motivasinya itu untuk supaya setan ganggu dia, sehingga dia ingat barang yang hilang. Itu benar Ustaz atau bagaimana? Kisahnya enggak benar. Oh, Tolong tanya temannya, sumbernya dari mana? Enggak benar. Yang kedua. Kemudian yang kedua, saya ini Ustaz, kadang kan disebutkan juga dalam salah satu kiat untuk khusyuk itu, tadi disebutkan poin yang kelima, ya, tadabbur Quran, itu mempersiapkan diri Ustaz. Mempersiapkan diri. Salah satunya itu menyempurnakan wudhu. Saya itu terkadang wudhu cuman 2 hitungan Ustaz. Ya. Cuman 2 hitungan. 2 apa? 2 pengulangan. 2 pengulangan. Iya. Apakah tidak termasuk sempurna Ustaz kalau? Barakallahu fiik. Tolong perhatikan baik-baik. Kalau wudhu, ya, hukum sahnya itu cuma sekali ulang sekali usapan. Syaratnya sempurna. Paham ya? Kalau ada orang berwudu sekali aja, dia usap tangannya sekali, wajahnya sekali, ya sikunya sampai ininya sekali, sah, wudunya sah. Dengan syarat apa? Sempurna pengusapannya. Kalau dia 2 kali pengusapan, sah juga. Karena masing-masing datang semua hadisnya tentang penyebutan itu. Yang lebih sempurnanya 3 kali, kecuali pengusapan di bagian kepala yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Itu yang paling, tata cara wudu yang paling sempurna itu yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang paling sempurnanya itu 3 kali. Kalau ada di antara kita mungkin karena airnya kurang, ya seperti orang yang mau pergi safar, umroh, ya nggak mungkin dia 3 kali karena terbatas airnya. Maka dia pakai sekali usapan, sah, hukumnya sah. Yang penting tadi syaratnya apa? Sempurna pengusapannya. Nggak boleh ada celah dari anggota tubuhnya yang dia nggak usap. Ya, barakallahu fiik. Iya, yang ketiga Ustaz, salah satunya juga, yang masih yang sama Ustaz, poin kelima juga mempersiapkan diri, yaitu dia tidak menahan ketika ada hidangan Ustaz. Itu parameter sebaiknya dia makan itu. Masya Allah, katanya tadi disebutkan nggak boleh la sholata bi hadratit ta'am wa huwa yudafi'u al-akhbathat. Nggak boleh sholat kalau makanan sudah disajikan dan dalam keadaan dia menahan 2 al-akhbathat, yaitu rasa buang air kecil dan buang air besar. Gimana sih barometernya, ukurannya, standarnya seseorang itu kemudian bisa meninggalkan sholat berjamaah waktu
waktu sholat, ya, ketika makanan terhidangkan. Barometernya itu ada dua. Yang pertama perutnya keroncongan, ya. Yang kedua makanannya sudah dipersiapkan. Paham? Kalau ada orang yang lapar, tapi makanan nggak ada, ya sholat dulu. Ya, mau melamun, tunggu 1 jam. Paham jemaah? Ya. Ada orang di situ, ya, makanannya sudah ada, tapi perutnya kenyang. Ya ngapain lagi makan? Paham jemaah? Berarti dua itu standarnya, itu dua, barometernya dua. Perutnya lapar, kemudian makannya sudah terhidang. Ya, jadi jangan dosa kami harus Allah dulu dahulukan, enggak. Itu bersemangat, namanya semangat tanpa ilmu agama. Jadi kalau sudah lapar makan dulu, makan. Ya, makan, setelah itu pelan-pelan, jangan buru-buru, nggak boleh orang buru-buru. Wudhu cepat-cepat, lari, maksudnya Allah, nggak boleh, tenang. Kalau berangkat sholat itu harus dalam keadaan tenang. Habis makan secukupnya, kemudian berwudhu dengan tenang, berjalan. Apa yang kita dapatkan, alhamdulillah. Apa yang terluputkan, tinggal ditambah. Nggak boleh, ini kesalahan juga ini. Ya, jangan mentang-mentangin mencari sholat berjamaah. Ya, kira-kira dari mana ini? Sudah ganggu orang lain juga, ini dari mana ini? Kayaknya bukan jamaah sendiri. Tidak ada apa lagi? Yang terakhir. Ya, yang terakhir Ustaz, tadi disebutkan tentang tingkatan orang yang sholat, Ustaz. Jadi salah satunya itu yang tingkatan keempat. Itu tadi Ustaz sebutkan bahwa dia itu adalah orang yang mendapat ganjaran di sisi Allah. Sedangkan di tingkatan ketiga itu disebutkan mukaffaratun alaih. Di poin di tingkatan yang kelima itu disebut muqarrabun. Pertanyaan Ustaz, di yang tingkatan keempat ini maksudnya mendapat ganjaran di sisi Allah itu bedanya sama yang tingkatan ketiga seperti apa? Masya Allah. Tingkatan yang ketiga itu dapat ganjaran juga, cuman ganjarannya sebagai penghapus dosa. Sholat itu penghapus dosa. Sholat itu merupakan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang tentunya bisa menghapuskan dosa-dosanya. Makanya Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa di jilid yang ke-10 itu sebutkan, ya, kata beliau sesungguhnya, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa terampuni, terhapuskan dengan 10 sebab. Di antaranya apa? Amalan soleh, dia melakukan amalan-amalan soleh yang bakalan menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Semuanya amalan kebaikan itu bakalan bisa menghapuskan dosa-dosa. Di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa seseorang itu adalah apa? Sholat. Semuanya dapat pahala yang tadi itu, yang ketiga, keempat dan kelima dapat pahala juga. Cuma bentuknya yang lebih sempurna itu yang keempat itu. Moga pahalanya lebih banyak. Yang kelima juga lebih tinggi lagi, muqarrabun ilaihi, orang yang lebih dekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik wa ta'ala. Jazakallah khair. Wa sehat selalu buat antum. Barakallahu fiik. Bismillah. Apakah boleh Ustaz ibadah kurban niatnya digabungkan dengan ibadah akikah? Atas pencerahannya kami ucapkan jazakumullah khairan. Jawabannya enggak boleh. Ya, enggak boleh digabungkan ibadah kurban dengan akikah karena itu dua ibadah yang berbeda. Tolong perhatikan baik-baik. Kalau sekiranya duitnya ada untuk kurban dan akikah, maka sebaiknya dilakukan kedua-duanya. Tolong perhatikan perinciannya ini. Kalau duitnya ada, dia berkelapangan, dia bisa melakukan kurban di hari tersebut dan kemudian bisa melakukan akikah. Dia bisa, ya, duitnya untuk bergabung 7 orang dalam satu sapi mampu dia lakukan, ataukah dia beli 1 kambing untuk berkorban, lakukan. Dan dia bisa untuk akikah, ya, anaknya perempuan 1 kambing, anaknya laki-laki 2 kambing, hukum asalnya 2 kambing. Tapi kalau kemampuannya cuma bisa beli 1 kambing, sah. Ingat itu, sah hukumnya akikah untuk anak laki-laki dengan berkurban 1 kambing, sah hukumnya. Cuman yang terbaiknya itu
2 kambing. Paham jemaah sekalian? Itu kalau berkelapangan, itu kondisi yang pertama. Kalau sekiranya duitnya hanya bisa untuk salah satunya, maka dahulukan kurban. Paham jemaah? Dahulukan kurban. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan kurban itu waktunya tertentu sekali setahun. Adapun akikah itu boleh dilakukan di waktu kapan dia berkesempatan untuk melakukannya. Paham sampai sini? Paham jemaah? Ya, akikah itu boleh dilakukan, nggak harus di hari yang ke-7, itu sunnahnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, dia duitnya nanti akan ada lagi sepekan, bisa baru sepekan kemudian untuk melakukan akikah. Paham sampai sini? Wallahu ta'ala a'lam, barakallahu fiik. Ada yang lainnya? Ya, silakan. Bismillah. Nah, Abu Mayer di BT Ustaz. Barakallahu fiik. Abu siapa tadi? Abu Mayer. Umair. Iya. Ma fa'alan nughair. Barakallahu fiik. Pertanyaan saya terkait dengan materi sebelumnya Ustaz tentang ada hadisnya Ibnu Abbas Nah, yang mengatakan manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. nah, Pertanyaan saya terkait umur. Ustaz. Tadi disebutkan bahwasanya manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang saya ingin tanyakan, masa muda itu ukuran secara syariat itu sampai umur berapa? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan panggilan kepada Rasulullah dengan panggilan Kanjeng Nabi dan kepada Allah panggilan Gusti Allah? Demikian. barakallahu fiik. Yang kedua dulu saya jawab ya. Istilah Kanjeng Nabi, Gusti Allah itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Cukup mengucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah untuk Rasul, ya, baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah sebagian dari orang Jawa mungkin sering kita dengarkan. Tapi ya, perkara-perkara kesebutan seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Ya Allah taala alam. Kemudian yang kedua, gimana sih batasan dari orang-orang yang tergolong muda tersebut? Ya, Allah taala alam, itu batasannya sebagiannya menyebutkan dari sejak dia balik, ya, ataukah umur sekitar 20-an sampai ke 35 atau ke 40. Ya. Kalau sudah lebih dari situ sudah masuk lagi bagian yang berikutnya, masa kuhul, masa udah tua, ya. Makanya disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan syabab, masa muda itu, karena masa muda itu masa bergejolaknya hawa nafsunya kita. Kalau sudah usia 40 ke atas itu dirasakan sendiri, udah beda tuh, ya. Tapi kalau usianya 20-an, ya 25, 30 itu bergejolak luar biasa. Tapi ketika dia mampu untuk menahan gejolak hawa nafsunya, untuk dia tundukkan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, itu luar biasa sekali. Maka beruntung untuk para pemuda yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkan kesempatan ini, raih surga Allah dengan masa muda yang kita pakai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fiik. Ada yang lainnya? Ada yang lain? Bismillah. Afwan Ustaz, pertanyaan saya. Siapa? Abdullah. Hayakumullah. Fadhal ya Syekh Abdullah. Apakah duduk tawarruk termasuk sunnah dalam sholat? Duduk Tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk, Abdullah? Ya, Coba bagaimana? tasyahud akhir. Hah? Tasyahud akhir. Iya, mana tawarruk? Ya, Ada dua duduk. Duduk apa itu?
tasyahud, iftirash iftirash, dengan tawarruk. tawarruk. Ya. Apa yang Abdullah tanyakan? Tawarruk apakah termasuk dalam Iya, sunnah? itu bagian sunnah Nabi SAW. Kalau sholatnya itu sholat yang berada di rakaat terakhir dalam dua tahiyat, ya. Kalau sholatnya itu dua tahiyat, maka di akhir dari rakaatnya cara duduknya itu duduk apa? Tawarruk. Ya, terjadi silang pendapat para ulama ketika sholatnya itu dua rakaat, ya. Yang mana duduk tasyahudnya kan cuma sekali. Apakah orang duduknya duduk iftirash ataukah tawarruk? Itu perselisihan yang kuat di kalangan para ulama. Dan nggak boleh kemudian ketika melihat temannya kita berada di rakaat yang terakhir dalam sholat dua rakaat, sholat subuh ataukah sholat witir, kemudian kita katakan nggak boleh satu. Salah itu salahnya tuh nggak boleh. Ya masing-masing ada hujahnya. Orang yang mau berpendapat dia duduk tawarruk silahkan, yang mau sholat duduk iftirash silahkan. Ya nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh kemudian untuk saling menjadikan itu sebagai ajang untuk kita berdebat, nggak boleh. Ya silahkan kita hargai satu sama lain karena memang itu perdebatan perselisihan di kalangan para ulama. Yang salah itu maaf ya kebiasaan orang Arab itu mereka mau sholat bagaimanapun sebagiannya duduknya tetap iftirash. Maka sebagian penuntut ilmu di Yaman itu sampai kaget dulu ya. Loh, kok mereka sholat maghrib, sholat isya, kok duduknya iftirash semuanya? Ya nggak boleh diikuti. Walaupun dia mancung hidungnya, walaupun dia pakai imam nggak boleh diikuti. Kalau salah ya salah. Ya, cuma satu hal yang harus diingat, jangan paksakan diri. Kalau jamaah sedang banyak, paham jamaah sekalian, ini yang terjadi kesalahan kadang. Kalau jamaahnya banyak, kalau nggak memungkinkan kita sholat duduk tawadhu ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, jangan dipaksakan. Karena itu bagian dari sunnah Nabi dan menyakiti orang hukumnya haram. Jangan sampai kita paksakan dulu tawadhu sementara orang sampingnya tidak terjepit. Kalau nggak bisa besok, nggak bisa khusyuk, kenapa? Ditindisi dia, nggak boleh, paham ya? Jadi tinggal lihat kondisi. Kalau memungkinkan kita dulu tawarruk lakukan. Kalau nggak memungkinkan karena jamaahnya banyak full, jangan coba-coba untuk membuat fitnah di tengah masyarakat. Jangan kita mendahulukan egonya kita. Ini sunnah Nabi kok, nggak boleh. Itu sunnah itu menyakiti orang hukumnya haram. Kok bisa-bisanya kita tindisi dia? Baru begitu ya Allah, HP-nya udah terjepit ini, kayaknya hancur LCD-nya ini. Dosa kita membuat dia nggak khusyuk dalam sholat. Jadi tinggal lihat-lihat, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak memungkinkan untuk duduk tawarruk, jangan duduk tawarruk, duduknya iftirash walaupun sholatnya maghrib, isya ataukah zuhur dengan asar. Jadi harus betul-betul pandai menempatkan posisi dari keadaan yang ada, bahwa hukum-hukum dalam Islam itu sifatnya luntur, ya nggak kaku gitu, nggak kaku, ya. Jadi jangan coba-coba membuat fitnah di tengah masyarakat. Sama juga ketika sholat, ya. Jangan sudah tahu orang nggak ngerti tentang hukum merapatkan tumit dengan tumit, kita kejar terus kakinya, nanti ditendang gimana caranya? Nggak boleh buat fitnah. Jadi kewajibannya kita apa? Mendekatkan kakinya kita. Kalau dia sudah geser itu kan sudah petanda dia nggak mau. Ya sudah, doakan aja dia nanti. Ya, kalau bisa ajarkan dia, ajarkan. Alhamdulillah. Jangan dikejar semuanya. Akhirnya kita yang tadi mau melaksanakan sunnah, ternyata kita sendiri yang terjatuh dalam apa? Menjadi sunnah Nabi. Jadi nggak boleh orang sholat kakinya terbuka lebar, nggak boleh. Paham nggak jemaah? Karena dikejar kakinya, akhirnya terbuka kakinya lebar-lebar, nggak boleh. Paham jemaah? Orang sholat itu usahakan kakinya kita selebar dengan pundaknya kita ini. Allah, jangan dibuka. Ya. Jadi kalau nggak mau mereka ditempelkan kakinya, nggak usah dikejar, sholat aja. Jangan sibuk itu aja. Akhirnya ada juga kejadian itu karena dilihat ini orang ini yang keseringan, akhirnya dibatalkan sholatnya, pindah ke tempat yang lain. Kan fitnah itu nggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Ya Allah. Syukran. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Sampai sini dulu jemaah sekalian. Ya, terakhir. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Amin. Barakallahu fiik.
Allah. Izin bertanya Ustaz perkara tentang mufaraqah dalam sholat. Apa? Mufaraqah dalam sholat. Nah, Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan dalam wasiat Rasulullah SAW bahwa bagaimana memanfaatkan sholat itu merupakan sholat yang terakhir dan betul-betul kita manfaatkan. Ya. Nah, lalu bagaimana untuk kaidah tentang mufaraqah terkhusus untuk lafaz amin pada saat imamnya selesai. Apa tadi? Mufaraqah dalam sholat. Mufarraqah. Nah, Apa artinya? mengisinya daripada imam. Mufarraqah. Nah, Ustaz. Iya. Bukan mufarraqah, mufarraqah. Mufaraqah. Nah. Kemudian rukun-rukun dalam sholatnya itu apakah tetap mengikuti Maksudnya tadi berniat apa? mengisi daripada niat imam, bermakmum pada imam, Ustaz. Dengan niat yang beda. Iya, nah, Ustaz. Karena mungkin rukun daripada imamnya termasuk mungkin dalam bacaan suratul Fatihahnya tidak sempurna, Ustaz. Barakallahu. Coba perhatikan baik-baik. Ini juga penting untuk dijelaskan, ya. Jadi kalau sekiranya sudah tahu di situ ada masjid yang kesalahan bacaan imamnya fatal. Karena kesalahan dalam ilmu tajwid itu ada dua. Ada lahn al-jali, ya, ada yang khafi, ada yang ringan, ada yang berat. Ya, kalau kesalahannya itu khafi, ringan, itu nggak akan mempengaruhi dari apa? Sahnya sholat. Beda kalau jali, sudah parah memang, ya, bacaannya sampai bisa merubah makna dari kata-kata dari ayat yang dia baca itu, terkhusus dalam surat Al-Fatihah. Kalau sudah tahu demikian jenis imamnya, maka yang pertama kita lakukan, kalau ada kemampuan, tolong nasihatin, berikan masukan kepada sang imam tersebut atau pengurus DKM-nya untuk mencarikan imam yang bagus bacaannya. Paham jemaah sekalian? Ya, ini yang pertama. Kalau enggak, ya cari masjid yang lainnya. Cari masjid yang lainnya. Ya, wallahu taala alam. Cari masjid yang lainnya. Kalau sudah tahu ini imam rawatibnya di sini fatal, ini bacaannya fatal, atau kita sudah tahu juga bahwa dia masih terjatuh dalam praktek-praktek kesyirikan, jadi yang paling pertama tegakkan hujjah sama dia, nasihati dengan cara yang baik, berikan masukan kepada pihak DKM-nya bahwa makmum juga itu ingin imamnya itu bagus bacaannya, bisa menimbulkan rasa khusyuk, ya, tidak menyebabkan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam sholatnya, ya. Kemudian kalau sudah dinasihati tetap ngeyel juga, ya cari masjid yang lainnya, ya, cari masjid yang lainnya yang bisa lebih selamat. Karena bahaya juga kalau kemudian, ya, terutama itu yang dalam sholat apa, sholat jahriyah. Kalau mungkin sholat sirriyah, sholat duhur mungkin lebih enteng, karena kita pun sholatnya ya masing-masing bacaannya ya nggak dipimpin oleh imamnya, masing-masing baca, itu lebih ringan itu. Jadi wallahu taala alam, coba dipraktekkan itu aja. Ya, kalau mampu untuk kita berikan nasihat. Kalau nggak mampu, ya udah selesai, cari masjid yang lainnya. Wallahu taala alam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya, apakah teringat dan menyesali dosa dalam sholat termasuk dalam kekhusyuan atau sebaliknya? Enggak. Ini harus ditinggalkan. Ya. Kalau lagi sholat, fokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingat dosa-dosanya kita. Nanti selesai sholat baru ingat itu. Kalau lagi sholat, ya, fokus terhadap tadi bacaan Al-Qur'annya kita, zikir-zikir yang keluar dari mulutnya kita. Jangan, ya. Kalau ingin ingat dosa-dosanya, ingat ketika di luar sholat, untuk kita banyak beristighfar, untuk kita banyak bertobat, untuk kita banyak menangis, ya, bukan ketika kita sholat. Paham ini jamaah sekalian? Kalau sholat betul-betul fokus untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu ta'ala a'lam, barakallahu fiik. Jadi itu bukan bentuk dari kekhusyuan. Kabuli, ya, kabuli, fokus, ya. Masa bacaannya surat Al-Fatihah, kemudian nangis-nangis terus ingat dosanya. Yang harusnya kita tadabburi itu apa? Makna dari kandungan Al-Fatihah itu sendiri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin,
Ar-Rahmanir-Rahim. Bagaimana kita mau khusyuk dengan bacaan sholatnya kita kalau kita teringat dengan dosa dan kemaksiatannya gitu. Jadi nanti setelah sholat silakan mau nangis sampai bengkak matanya silakan, ya banyak beristighfar silakan, tapi jangan coba-coba ingat itu semuanya ketika kita sedang sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Ila huna subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.